bedanya tadi dengan PP kan hanya sepihak oleh perusahaan aja, oleh si pengusaha. Nah, kalau ada permintaan itu dari serikat pekerja, maka pengusaha wajib untuk melayani. Dah, selama hal perundingan dilakukan untuk membuat PKB, katanya di ayat 5, tidak tercapai kesepakatan. Jadi kan di tengah jalan tadi berlaku, lalu si serikat pekerjanya minta berunding. Lalu perundingannya itu belum terjadi kesepakatan. Dah, masih alot perundingannya. Ya, maka PP ini yang masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya. Itu kira-kira yang dimaksud dengan di pasal 111 ini. Nah, 114, pengusaha wajib memberitahukan ini tadi. Setelah dibuat PP-nya, pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja. Jadi setelah dibuat, dia nggak memberitahu. Nggak bisa misalnya, oh nanti tahu sendiri lah, nggak boleh. Karena kata di sini wajib. Di pasal 114 disebutkan wajib memberitahukan dan menjelaskan. Menjelaskan ini maksudnya bagaimana? Nah, ada yang nanya, Bu, gimana cara membaginya? PP kalau dicetak karyawan kami 1000 kan banyak banget gitu ya. Nah, pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan kepada setiap pekerja atau buruh. Ya, membagikan ini salinan ini ya tergantung bagaimana kreativitas daripada perusahaan tersebut. Bapak Ibu ingat kita di zaman milenial, di zaman digital, apalagi sejak Covid ya kita sudah pasti dituntut untuk digitalisasi gitu ya. Untuk tidak melakukan secara paper karena semua sudah masuk ke dalam elektronik. Boleh nggak dijadikan elektronik? Boleh, kan salinan. Jadi nggak juga Bapak Ibu harus cetak. Ya karena sekarang juga percetakan juga udah mulai dikurangin ya. Beberapa perusahaan itu kan sudah masuk ke dalam ke dalam konsep yang go green gitu ya. Jadi sudah tidak mencetak karena sudah ada digital. Oke. Yang penting katanya di sini adalah dibagikan salinannya kepada setiap pekerja. Ya. Kemudian dia tempelkan. Nah, ini memberitahukan menjelaskan itu gimana sih maksudnya gitu kan. Maksudnya ya tadi ini dibagikan salinannya, ditempelkan di tempat yang mudah dibaca, atau dijelaskan kepada pekerja. Ada praktek di satu perusahaan, pada saat dia hire karyawan baru, pada saat dia penandatanganan perjanjian kerja, PKWT atau PKWTT, dia sekaligus menjelaskan isi daripada peraturan perusahaan. Nah, itu juga sudah memberitahukan berarti. Tanpa harus dia memberikan buku atau buklet daripada PP-nya. Itu salah satu bentuk prakteknya gitu ya. Jadi pada saat dia hire karyawan baru, biasa karyawan baru itu kan tanda tangan perjanjian kerja ya. Nah, pada saat dia menandatangani dikasih tahu ini peraturannya, ini peraturan ini yang tadi kan ingat peraturan perusahaan tadi ada hak kewajiban pekerja, pengusaha, ada tata tertib. Nah, itu diberitahu. Nah, itu bisa salah satu cara dia memberitahu. Atau tadi ada juga prakteknya di perusahaan karena perusahaan ini sudah sudah masuk ke era digital dan semua sudah digitalisasi, dia juga melakukan dalam bentuk elektronik. Jadi PP-nya ini dibuat dalam bentuk elektronik, lalu di-blast gitu ya. Ada platform yang biasa digunakan untuk absensi, biasanya untuk kehadiran karyawan. Nah, di situ dia blast. Nah, itu juga memberikan salinan tanpa harus dicetak bukunya. Oke. Pasal 115, ketentuan mengenai tata cara pembuatannya itu diatur dengan yang tadi saya katakan Permenaker 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan PP maupun tata cara pembuatan dan pendaftaran daripada PKB. Ya. Di dalam pasal, karena tadi ketentuan yang mengatur tadi PP itu adalah Permenaker 28, pasal 2-nya menyebutkan begini, dalam hal peraturan perusahaan akan mengatur kembali materi dan dari peraturan perundang-undangan harus lebih baik. Ya, jadi tata cara pembuatan di dalam Permenaker ini di pasal 2-nya bilang gini, kalau PP-nya, tadi kan saya katakan PP ini mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Pada saat misalnya PP ini mau dibuat sama pengusaha. Ya, dia mau mengatur kembali isi daripada peraturan perundang-undangan. Boleh nggak? Boleh. Asal azasnya adalah lebih baik atau minimal sama. Contoh misalnya, di dalam peraturan perundangan itu cuti 12 hari gitu ya. Dia mau bikin peraturan perusahaannya, dia mau atur. Kan peraturan perundangannya bilang cuti itu 12 hari. Dia mau kasih 18 hari. Boleh nggak? Boleh.
itu boleh karena dia mengatur lebih baik. Tapi tadi kalau dia bilang dia mau bikin cutinya cuma 8 hari, itu nggak boleh. Karena tadi apa? Bertentangan dengan ini tadi ya, pasal 111 bertentangan. Lebih baik boleh? Boleh. Ya, minimal sama. Ya, kalau lebih baik boleh, boleh aja gitu ya. Yang pasti tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pasal 3-nya itu tadi pasal 2 dari Permenaker ini ya, pasal 3-nya bilang dalam satu perusahaan hanya ada satu PP yang berlaku bagi seluruh pekerja di dalam perusahaan tersebut. Ada yang bilang, "Bu, kami ini grup holding banyak gitu ya. Satu aja, Bu, PP-nya," gitu ya. Pasal 3 tentang tata cara pembuatan bilang begini, dalam satu perusahaan hanya dibuat satu PP yang berlaku bagi seluruh pekerja. Ya. PP ini berlaku bagi seluruh pekerja ya. Jadi jangan berpikirnya, oh PP hanya berlaku untuk karyawan tetap. Enggak. Di dalam Permenaker ini, pasal 3 nyebutin berlaku buat karyawan kontrak maupun karyawan tetap. Karena berlaku baik PKWT maupun PKWTT. Ya. Ayat 2, dalam hal perusahaan memiliki cabang. Ya, kalau perusahaannya memiliki cabang, atau ada perwakilannya, representatif gitu kan, ada cabang, ada branch-nya, PP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku di seluruh cabang. Jadi PP-nya ya misalnya perusahaannya ada di Jakarta, cabangnya ada Surabaya, Medan, Bandung, Balikpapan gitu ya. Nah, PP-nya juga berlaku di seluruh cabang tersebut. Ya. Tapi ayat 3-nya bilang gini, kalau cabangnya atau kantor perwakilannya itu mau bikin PP, boleh nggak? Dia dapat membuat PP turunan. Ya, di sini disebutkan boleh dibuat PP turunan. Ya, PP turunan berarti turunan daripada PP yang berlaku di perusahaan tersebut. Ya, dia bikin PP turunan yang berlaku di masing-masing cabang atau di masing-masing unit kerjanya. Ya, tapi dia harus memberitahukan dan menjelaskan isi serta naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja. Kalau ada PP turunannya harus diberitahu juga. Ya. PP yang dimaksud pada ayat 1 memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum. Jadi kalau tadi misalnya dia punya cabang, terus cabangnya mau bikin PP lagi, boleh nggak? Di sini menyebutkan boleh. Ya, itu sebagai PP turunan. Contoh misalnya kantor pusatnya di Jakarta, cabangnya misalnya di Balikpapan, itu di remote area. Ya, misalkanlah perusahaan tambang gitu ya. Susah Bu, kan itu nggak bisa kita pakai seperti yang berlaku di Jakarta gitu, karena lokasi kerjanya beda, area kerjanya beda, proses kerjanya beda ya. Kalau di kantor pusat kan office Bu, tinggal masuk pagi pulang sore gitu kan. Nah dia butuh membuat PP turunan, dia boleh membuat PP turunan, ya. Jadi PP kalau ada PP turunan berarti PP yang tadi itu memuat ketentuan-ketentuan umum karena akan berlaku di seluruh cabang. Nah, PP turunannya itu membuat ketentuan-ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kondisi cabang masing-masing. Itu maksudnya. Jadi tetap dia menginduk kepada PP yang ada ini, tetapi PP umumnya berarti harus memuat hal-hal yang umum saja. Karena kalau dia sampai detail menuliskan jam kerjanya gitu ya, harus jam 8 sampai jam 5 gitu. Tadi kalau misalnya di daerah remote tadi nggak bisa karena dia shift misalnya. Nah, dia mau bikin peraturan lagi. Karena ada tata tertib yang berbeda. Ingat tadi PP tadi memuat tata tertib gitu kan. Nah, dia boleh membuat PP turunan. Jadi yang PP turunannya itu memuat hal-hal khusus yang disesuaikan dengan kondisi daripada cabang masing-masing. Ya. PP turunannya belum disahkan, kalau PP turunan tadi kan ya yang namanya PP kapan dia berlaku ya pada saat sudah disahkan. Ya. Mau dibuatnya 10 hari, mau buat 1 bulan, mau dibuatnya berapa lama sebelum disahkan ya berarti tidak berlaku. Ya. Kapan dia berlaku gitu ya pada saat sudah disahkan tadi oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ya. Jadi pada saat misalnya PP turunan yang mau dibuat ini belum disahkan, maka yang tetap berlaku adalah PP umum tadi atau PP induknya tadi. Ya. Dalam hal dari beberapa perusahaan tergabung dalam satu grup, maka PP dibuat oleh masing-masing perusahaan. Ya, jadi tadi saya katakan, berarti PP-nya boleh dong Bu, boleh itu tadi PP turunan ya. Satu perusahaan kalau dia punya cabang, punya perwakilan kantor perwakilan, dia berarti PP turunan. Tapi kalau satu grup, tadi misalnya grup
Kan banyak ya, ada perusahaan kan misalnya kita satu grup Bu, PT A, PT B, PT C gitu ya, tapi kita satu grup. Contoh misalnya Sinarmas Group gitu misalnya ya. Kan banyak itu. Ada ini, ada Sinarmas Land, ada Sinarmas, ada mining, ada macam-macam, ada retail gitu ya. Setiap PP itu hanya boleh satu perusahaan, satu entity. Ya, jadi kalau dia punya grup 10 ya setiap PP harus punya satu PP. Satu perusahaan hanya punya satu PP. Mau isinya mungkin nanti sama itu bukan di situ masalahnya. Jadi kalau mau isinya sama boleh nggak? Ya boleh-boleh aja kalau misalnya kondisinya sama. Tetapi tidak bisa satu PP berlaku untuk semua grup. Jadi misalnya tadi perusahaan ini punya anak perusahaan atau punya grup 10 entity atau 10 kalau kita bicara perusahaan kan berarti badan hukum gitu ya. Ada akta notarisnya, berarti ada entitinya. Ada 10 entity misalnya. PT A, PT B, PT C, PT E, PT Z segala macam, tapi masuk dalam grup. Katakan misalnya grup Sejahtera Group gitu. Setiap anak perusahaan itu atau setiap PT tadi harus mempunyai satu PP. Terlepas nanti isinya mau sama, itu no issue ya. Yang penting satu PP itu satu perusahaan. Pasal 4. PP sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tadi, pasal 2, dibuat dan disusun oleh pengusaha dan memperhatikan saran dan pertimbangan. Tadi, memperhatikan. Ingat ya Bapak Ibu, memperhatikan. Bukan berarti menyetujui, karena ini kan saran dan pertimbangan. Usulan. Tapi harus dimintakan, karena tanpa ini nanti nggak bisa disahkan PP-nya. Kalau tidak ada bukti bahwa Bapak Ibu sudah meminta saran dan pertimbangan. Ya, nanti kita perhatikan. Ya. Wakil pekerja dapat tidak memberikan saran. Kalau dia misalnya mau nggak memberi saran, wakil pekerja boleh nggak? Ya boleh aja. Ya. Tapi si pengusaha harus memperhatikan saran dan pertimbangan. Ya. Wakil pekerja yang dimaksud dalam ayat 1 tadi itu dipilih oleh pekerja. Jadi nggak boleh perusahaannya, nggak boleh pengusaha juga menentukan oh si ini sini, itu harus dipilih oleh pekerja secara demokratis. Ya walaupun prakteknya kadang-kadang ditunjuk aja sama manajemennya ya. Kemudian dalam hal perusahaan telah terbentuk serikat buruh atau serikat pekerja, maka wakil pekerjanya itu adalah si pengurus. Ada yang bertanya, Bu, ini maksudnya berarti kan harusnya dia bikin PKB gitu ya. Ingat tadi Bapak Ibu saya katakan, PKB itu kalau ada permintaan perundingan. Kalau nggak ada, ya nggak perlu dong dilakukan PKB. Kan gitu ya. Bisa nggak di satu perusahaan ada serikat pekerjanya? Bisa, tapi dia nggak punya PKB. Bisa nggak? Bisa, kan dia nggak meminta perundingan. Gitu. Jadi tetap yang berlaku adalah PP-nya. Ya, kalau dia minta perundingan tadi, si serikat pekerjanya, di pasal 2-nya kita lihat tadi, boleh. Kalau dia minta perundingan, wajib dipenuhi atau dilayani oleh pengusaha. Lalu berunding. Kalau sepakat berarti berubah. Dari PP berubah menjadi PKB. Makanya di dalam ayat 4 ini bilang, kalau dalam perusahaan itu ada serikat pekerja, maka yang tadi wakil pekerja itu adalah pengurusnya, berarti wakilnya. Jadi nggak perlu lagi dia dipilih secara demokratis, karena sudah ada serikat pekerja. Tinggal pengurusnya yang menjadi wakil. Ayat 5. Dalam hal sudah terbentuk, tapi keanggotaannya tidak mewakili mayoritas, maka pengusaha bisa memperhatikan saran pertimbangan dari si pengurus. Jadi serikat pekerja kan bisa aja ada, tapi mungkin keanggotaannya tidak memenuhi persyaratan gitu kan. Tidak memenuhi atau tidak mewakili mayoritas. Jadi dia bisa mengkombinasi. Dia ambil wakil pekerja itu dari pengurus, tapi juga dia ambil dari wakil pekerja lain yang bisa mewakili dari divisi atau unit kerja yang ada. Ya. Saran dan pertimbangan yang dimaksud pada ayat 1 tadi tidak dapat diperselisihkan. Pasal 5, pembuatan PP merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha. Ini memperjelas lagi dari Undang-Undang 13 tadi ya. Pasal 6, pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan. Ya, jadi kalau sudah dibuat nih naskah rancangannya, dia akan menyampaikan itu kepada wakil pekerja untuk mendapatkan saran dan pertimbangan. Jadi bisa sebenarnya pada saat dia mau membuat, dia minta saran pertimbangan, atau dia sudah bikin naskahnya, bikin rancangannya, dia sampaikan ke wakil pekerja untuk meminta saran dan pertimbangan. Ya, harus sudah diterima pengusaha dalam 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya naskah rancangan. Jadi disampaikan kepada wakil pekerja 7 hari, dia sudah harus memberikan feedback-nya.
Dalam hal wakil pekerja atau serikat pekerja telah menyampaikan saran, maka pengusaha memperhatikan saran tersebut. Ya. Dalam hal 7 hari yang dimaksud pada ayat 2 tadi pada saat memberikan saran dan pertimbangan, tapi tidak memberikan saran dan pertimbangan, jadi si wakil pekerja tadi atau serikat pekerjanya tidak memberikan pertimbangan, maka pengusaha bisa mengajukan pengesahan disertai bukti bahwa sudah ada surat permintaan. Ingat tadi ya. Jadi pada saat dia mau meminta pengesahan, PP ini mau diminta dipengesahkan kepada menteri ataupun kepada pejabat yang ditunjuk, dia harus melampirkan bahwa dia sudah ada bukti surat permintaan saran dan pertimbangan. Ya, dari si pengusaha tadi kepada wakil pekerja atau serikat pekerja. Nah, kalau si wakil pekerja yang tidak memberikan saran, boleh nggak? Ya boleh, kan tadi kata gini, bisa tidak memberikan saran. Yang penting sudah ada bukti bahwa si pengusaha tadi sudah minta saran dan pertimbangan. Nah, jadi jangka waktu 7 hari dia mau mengesahkan ini, dia sampaikan dulu rancangannya, lalu dia minta saran pertimbangan, wakil pekerjanya memberikan feedback, dia pertimbangkan, kalau dia mau penuhi, kalau dia mau pakai, dia mau ganti silakan, kalau dia nggak mau ganti ya silakan juga, kan gitu ya, kan itu hak sepenuhnya dari pengusaha. Tapi pada saat dia mau minta pengesahan, dia harus melampirkan bukti bahwa dia sudah meminta saran dan pertimbangan dari wakil pekerja. Nah, kira-kira gini alurnya, gitu ya. Buat naskah, diberikan kepada pekerja, menyampaikan, lalu mengajukan pengesahan. Pengesahan terbit. Kalau dia tidak memenuhi kelengkapan atau lebih rendah, maka akan biasanya disampaikan lagi sama menteri atau pejabat yang ditunjuk atau bagian yang ditunjuk, departemen yang ditunjuk tersebut dibalikin lagi untuk direvisi. Ya. Kelengkapannya ini naskah dibuat dalam 3 rangkap ditandatangani oleh pengusaha. Yang menandatangani pengusaha karena dia yang sepihak membuat PP tersebut. Tapi bukti sudah dimintakan saran dilampirkan pada saat meminta pengesahan. Oke, masa berlakunya kapan? Oke, masa berlakunya PP. PP menurut pasal 111 berlaku paling lama 2 tahun. Ya, wajib diperbaharui setelah masa berlakunya. Kecuali tadi ya, kecuali sedang dilakukan perundingan. Jadi pada saat PP itu sedang berlaku, lalu serikat pekerjanya minta perundingan, dan masa berlaku PP-nya sudah habis, maka pengusaha bisa mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku PP. Ya, tapi perpanjangan ini juga hanya diberikan selama 1 tahun, sesuai dengan pasal 11 ayat 1 dan 2 Permenaker 28 tadi. Jadi misalnya ini kan berlaku 2 tahun. Katakan misalnya PP-nya dari 2019 sampai 2021 Mei gitu ya, Mei ini gitu kan. Nah, pada saat awal tahun 2021 serikat pekerjanya minta dilakukan perundingan. Oke, lalu dilakukan perundingan. Perundingan belum mencapai kesepakatan, ya. Pengusaha karena masih bersepakat dan ini sepertinya sudah hampir sepakat gitu ya, tapi masih proses berunding, pengusaha bisa mengajukan permohonan perpanjangan. Karena sebenarnya di pasal 111 tidak ada perpanjangan PP. PP itu tidak diperpanjang, PP itu diperbaharui. Ya. Kecualinya ini tadi, apabila pada saat PP itu sudah mau berakhir, dan ternyata sudah berakhir tapi sedang berunding, belum ada sepakat, boleh dia mengajukan perpanjangan. Perpanjangan berapa lama? Hanya 1 tahun perpanjangannya. Sampai nanti diputuskan apakah jadinya pakai PKB atau tetap menggunakan PP. Kalau tidak terjadi kesepakatan, berarti kan PKB tidak terjadi gitu ya. Pengesahan. Ya. Tujuan pengesahan sebenarnya buat apa? Gitu ya. Pengesahan itu tujuannya untuk mencegah supaya ketentuan yang dicantumkan materi maupun isinya tidak bertentangan. Itu tujuannya pengesahan. Jadi makanya tadi pada saat di alur ini, apabila ada ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam PP yang lebih rendah materinya atau lebih rendah kualitasnya, itu pasti ditolak. Dibalikin suruh revisi. Setelah itu sesuai, baru disahkan. Setelah sesuai, baru disahkan. Ya. Ini juga mendorong agar terjadinya perbaikan dan peningkatan syarat-syarat kerja secara berkala. Jadi sebenarnya tujuannya PP itu apa? Ya tadi, supaya ada perbaikan dan peningkatan syarat kerja.
Ya kan tadi ada tata tertib gitu ya, mungkin setelah 2 tahun tata tertibnya itu perlu direvisi, larangan-larangannya mungkin sudah berubah, sanksinya mungkin kayaknya nggak seberat itu deh, harus kita kurangin, kira-kira gitu ya. Nah itu mendorong terjadi peningkatan daripada syarat-syarat kerja tadi.